Hari ini saya akan mempresentasikan case report mengenai bilateral corneal keloids. Jadi untuk kasusnya perempuan 37 tahun dengan keluhan buram yang perlahan kedua matanya dirasakan sejak 1 tahun sebelum bertemu di poli. Dan keluhan buramnya ini lebih nyaman pada malam hari dan lebih tidak enak saat pagi hari atau siang hari. Pasien menyangkal adanya riwayat trauma, tetapi pasien sempat mengaku terdapat riwayat mencuci kedua mata dengan air sirih 2 tahun lalu pasien merasa ada buram. Lalu pasien berobat ke puskesmas 2 tahun lalu dan diberikan obat-obatan steroid. Lalu selama sebulan, pasien tidak kontrol kembali. Pasien tidak ada riwayat untuk penggunaan kontak lens, kacamata, ataupun operasi mata, dan ada riwayat yang sama pada keluarga juga disangkal. Untuk status oftalmologisnya, di sini saya singkat, jadi untuk visual acuity-nya atau visusnya ini sebenarnya bisa mencapai 6/6 false 2 untuk mata kanan, 6/7,5 false 2 untuk mata kiri. Lalu di keduanya ini memiliki lesi yang cukup simetris dan cukup mirip. Jadi ada kekeruhan kornea yang dengan permukaan yang halus dengan warnanya seperti putih mutiara dengan batas yang jelas pada sentral kornea, tapi sebenarnya ini agak lebih ke parasentral inferior. Dan posisinya itu di epitel subepitel dan kita tidak menemukan adanya vaskularisasi, edema, bule ataupun tidak menemukan adanya infiltrat ataupun staining, tetapi kita mendapatkan edema dan ada bule. Untuk ukurannya juga relatif simetris, jadi kurang lebih dalam ukuran yang mirip, jadi 3,1 kali 4,4 untuk mata kanan, yang kiri 3,4 kali 4,9. Berikut penampang slitnya, memang dia posisinya itu di epitel, di korneanya relatif normal, dan kita lakukan pemeriksaan ASOCT, memang didapatkan dia posisinya hanya di epitel, dan untuk bagian korneanya ini batasnya itu sangat jelas antara massa atau lesi dan kornea normal. Di sini kita mendapatkan adanya edema pada stroma dengan tampak ada slightly mungkin descended fold di sini. Tetapi sayangnya pada ASOCT sini saya tidak mengukur ketebalan kornea aslinya. Jadi untuk asesmennya kita curigai pasien dengan corneal keloid kedua mata dan kita berikan siloxan 6 kali untuk kedua mata, artificial tears, Semfresh 6 kali kedua mata, dan kita rencanakan untuk corneal scraping plus minus AMT untuk kedua mata pada dengan bios lokal. Berikut ada intraoperatifnya. Jadi pasien pertama-tama kita identifikasi dulu untuk lukanya. Selanjutnya kita bios subkon. Lalu kita lakukan eksisi dari corneal keloidnya menggunakan forceps. Lalu selanjutnya sampai bersih, tetapi kita masih bisa melihat di anterior stromanya itu masih ada opasitas dari korneanya, sehingga operator saat itu yaitu Dr. Enci juga menambahkan alkohol untuk delaminasi dengan perbandingan 1:4 dengan BSS. Lalu setelah itu dilakukan scraping kembali untuk memastikan permukaannya itu halus. Dan juga setelah itu kita lakukan pemasangan AMT dengan tekniknya patch, dan setelah itu juga dijahit di 4 titik pada kornea di perifer. Ya, kurang
saat intraoperatifnya. Selanjutnya berikut adalah follow up hari pertama, jadi visusnya 6/24 dengan IOP normal. Untuk palpebranya dengan edema minimal, ada injeksi konjungtiva dan siliar. Pasien kita berikan saat intraoperatif kita berikan bandage lens dan belum kita buka, dengan kita lihat AMT-nya masih belum dissolve, dan juga pemeriksaan lainnya dalam batas normal, tapi untuk JOA-nya sel flare-nya kita sulit nilai. Lalu kita akses pasien dengan post corneal scraping dan alkohol keratectomy dan AMT pada mata kanan hari pertama, dan ada corneal keloid pada mata kirinya. Kita lanjutkan bandage lens, kita turunkan levelnya dari per jam menjadi per 3 jam, lalu level fluoksasinya kita turunkan menjadi 4 kali sehari, kita berikan asam mefenamat 3 kali sehari, dan obat-obatan mata kiri dilanjutkan dengan kontrol dalam 1 minggu. Lalu untuk 1 minggu kondisinya sudah jauh lebih baik, dengan visusnya ada peningkatan menjadi 6/15. Untuk palpebra dan konjungtivanya relatif tenang. Kita masih menggunakan bandage lens dan juga ada jahitan nilon di 4 titik dengan 3 jahitannya mulai loose. AMT-nya juga hampir seluruhnya sudah dissolve. Untuk COA-nya dalam, sel flare-nya negatif. Kita lanjutkan obat-obatannya dan level fluoksasi diturunkan menjadi 4 kali. Prednisolon kita lanjutkan 4 kali. Bandage lens juga kita lanjutkan, dan kita kontrol selanjutnya pada hari Jumat, April tanggal 1, untuk kita lepas kontak lens jahitan, dan kita lakukan ISOCT dan non-konobo. Berikut ini hari ke-2 minggunya, plus 2 minggu. Visusnya masih sama 6/15, IOP-nya juga normal. Di sini kita masih dengan bandage lens, tetapi ini fotonya, ini foto yang sudah dilepas dengan AMT-nya sudah dissolve, korneanya sebenarnya agak slightly edem sedikit, tapi relatif sangat jernih. Selanjutnya kita lakukan ISOCT, dan juga kita bisa melihat di sini untuk lesi corneal keloid ini sudah menghilang, dan juga sudah sangat reguler untuk epitel dari pasien ini. Dengan ketebalan korneanya tetapi masih agak edem sedikit, dengan ketebalannya 671 mikrometer. Kita sudah lakukan ISOCT, lalu kita rencanakan untuk spekular mikroskopi, tetapi hari itu tidak tembus, dan juga kita lanjutkan obat-obatan, diberikan salep juga, dan kontrol pada 1 bulan. Berikut kita membahas tentang corneal keloid itu sendiri. Jadi corneal keloid ini merupakan massa lesi yang terdapat di epi kornea berwarna keputihan, bisa disebutkan sebagai pearly white, dan ini terjadi karena adanya proliferasi abnormal dari jaringan fibrosa karena adanya akumulasi dari kolagen fibril yang disorganized, yang bentuknya berantakan, dan biasanya muncul pada umur 30-an, dan karakteristiknya kita bisa menemukan adanya hiperplasia dari epitel, dan juga ada kerusakan pada bowman layer. Etiologinya biasanya umumnya didahului dulu dengan adanya trauma, infeksi, atau bisa karena kongenital, ataupun juga bisa karena idiopatik. Biasanya corneal keloid ini unilateral, jadi kasus yang kita dapatkan ini sangat aneh. Jadi dan biasanya yang kita temukan corneal keloid yang bilateral itu biasanya pada kongenital, contohnya pada Lowe syndrome dan Rubinstein-Taibi syndrome. Dan insidensnya pada literatur yang saya temukan, walaupun kita sering menemukan di poli, tapi dikatakan sejak tahun 1986 kalau tidak salah, itu masih di bawah 100 kasus. Untuk faktor resikonya ya sudah disebutkan tadi, jadi ada riwayat trauma. Pada pasien ini dia tidak menyadari adanya trauma, adanya corneal disease seperti contohnya bullous keratopathy, ada recurrent keratouveitis, tapi kalau pada pasien ini mungkin tidak ada capes atau yang mengarah ke
bekas uveitis lama. Lalu ada riwayat ocular surgery yang dengan ada insisi kornea pada pasien ini tidak ada. Exposure keratopati tidak ada pada pasien ini. Systemic disease seperti rubella dan Lowell syndrome ini tidak ada pada pasien ini karena pasien ini usia 37 tahun. Jadi yang paling memungkinkan pasien ini ada riwayat trauma itu dari cuci air sirih dan mata merah setelahnya. Jadi untuk diagnosisnya kita dari history taking kita lihat dari pasiennya, dari usia, cenderung biasanya umur 30-an dan ada bukti-bukti bahwa pasien ini ada trauma, infeksi, atau idiopatik. Atau pasien juga kalau misalnya kongenital berarti dia bisa muncul dari usia paling muda itu dari usia 2 tahun. Lalu pasien tidak ada rasa sakit dan biasanya progresif pelan dan dalam waktu bulanan hingga tahun. Dan kalau untuk dari pemeriksaan oftalmologinya sebenarnya dari visus bisa sangat terganggu atau bisa sangat bagus pada pasien kita. Jadi tergantung dari lokasi dan juga ukurannya. Dan yang biasanya kita temukan jadi lesinya itu soliter dan pearly white, elevated, jadi dia ada berbenjol seperti itu, localized dan halus dan permukaannya itu shiny dan dia bisa dibedakan dengan jelas antara kornea sekitarnya. Neovaskularisasi bisa ada atau tidak, dan biasanya keloid ini tidak mencapai ke bagian posterior dari stroma, jadi tidak mempengaruhi ke bagian posterior kornea. Untuk supporting exam-nya, kita bisa melakukan UBM atau ISOCT. Seperti yang kita lakukan ISOCT, kita bisa melihat adanya lesi yang hyperdense, yang benar-benar jelas dibandingkan normal corneal tissue-nya, dan tidak ada kelainan pada pada posterior segment. Dan untuk gold standardnya kita bisa lakukan histopatologi. Jadi untuk pemeriksaan histopatologi sebenarnya bisa bermacam-macam bentuknya. Di sini bisa yang A, jadi dia ada epitel yang hiperplastik dengan adanya gangguan di Bowman layer. Bowman layer ini kalau misalnya ada disruption mungkin itu merupakan sebuah clue kalau misalnya dia ada trauma sebelumnya, dan juga ada kolagen stroma yang bentuknya irregular, dikatakan seperti horror-like pattern. Lalu yang B ini juga mirip, jadi ada intinya adalah epitelnya dia hiperplasia dengan ada gangguan di Bowman layer. Yang C juga sama, epitelnya menebal, kolagennya menjadi banyak dan ada akumulasi dari fibroblast. Lalu ini karakteristik features yang bisa kita temukan pada pemeriksaan histopatologi yang sebenarnya tadi sudah saya sebutkan. Ini diringkas, jadi intinya lokasinya itu dia di epitel dan juga di Bowman ada kelainan. Lalu di epitel itu bisa ada hiperplasia dan lain-lainnya, atau ada edema dan cellular disorganization dari basa layernya. Bowman bisa fragmented, disrupted, atau justru hilang. Kalau untuk stroma dia bisa ada edem dan juga yang paling penting di sini ada fibroblast dan juga myofibroblast. Untuk descemet bisa tebal atau normal, endotelnya normal. Kita juga bisa melakukan elektron mikroskopi. Kita bisa menemukan sama, jadi ada hiperplasia epitel dan akantosis, dan juga ada penebalan stroma dengan kolagen fibril yang bentuknya lebih banyak dan juga irregular atau susunannya berantakan. Dan kita bisa menemukan fibroblast yang aktif. Jadi untuk summary-nya, jadi kita bisa menemukan tergantung dari stage dari corneal keloid itu sendiri. Ada yang early, ada yang late. Jadi kalau yang early kita dominansinya kita bisa menemukan banyak fibroblast, myofibroblast. Tapi kalau yang late kita menemukan kolagen fiber yang lebih compact, tetapi fibroblast lebih jarang kita temukan. Untuk patogenesisnya sebenarnya masih belum jelas karena kadang juga
yang disebutkan kan sebenarnya karena dicetuskan oleh sebuah trauma. Jadi ada epitel yang terluka, jadi ada proses inflamasi di situ, ada pelepasan dari sitokin yang disebut ada namanya bone morphogenetic protein 4 yang nanti dia akan mengsignal TGF beta. Nanti TGF beta ini dia akan mencetuskan keratosit untuk berubah menjadi aktif, menjadi fibroblast dan juga myofibroblast yang sifatnya itu dia meningkatkan ekspresi dari smooth muscle actin sehingga dia kornea strobanya itu menjadi berubah, nggak seperti kornea yang normal dan terjadi wound contraction. Tapi ini masih hipotesis, jadi sebenarnya patogenesisnya juga belum terlalu jelas. Untuk DD-nya sebenarnya di sini saya coba mencari apakah yang yang mungkin mendekati corneal keloid ini. Kalau misalnya bilateral biasanya kita bisa berpikir ini adalah sebuah distrofi. Jadi di sini saya coba paparkan distrofi yang ada di anterior. Jadi ada epithelial basement membrane dystrophy, tapi ini bentuknya tidak sama seperti yang kita temukan. Jadi dia lebih ke map dot fingerprint dystrophy. Jadi bentuknya seperti pulau-pulau seperti ini karena duplikasi dari basement membrane. Kalau misalnya yang Meesmann juga sepertinya tidak mungkin karena dia bentuknya vesikular kecil-kecil dan ada di interpalpebral zone. Kalau Leigh dystrophy juga sepertinya tidak mungkin karena dia bentuknya kayak hole pattern seperti ini, seperti ada batasnya seperti halus, seperti ada feathery seperti itu. Terus Reis-Buckler's dystrophy ini juga tidak mungkin karena dia biasanya munculnya pada anak-anak dan progresif. Yang ini sebenarnya cukup mirip dengan kasus yang kita temukan yaitu gelatinous drop like corneal dystrophy, tapi dia sebenarnya ada macam-macam, ada bentuk yang kumquat, ada yang mungkin kita kemarin sempat belajar kumquat, ada yang mulberry, ada yang bentuknya seperti band. Ini sebenarnya cukup mirip, tetapi kita mungkin harus cek histopatologinya, apakah dia ini merupakan corneal keloid atau corneal gelatinous drop like corneal dystrophy. Dan juga corneal keloids ini juga sering dimiripkan dengan hypertrophic corneal scar. Mungkin kita sering ketemu di poli, tapi bedanya kalau hypertrophic corneal scar ini kita menemukan langsung, jadi dia ada trauma, tiba-tiba langsung ada hypertrophic corneal scar. Kalau misalnya corneal inclusion kyst, jadi ada juga sih yang bentuk seperti kista yang ada di kornea, dia juga pearly white mass juga, dan ada riwayat trauma juga. Tapi kalau misalnya kita ISOCT, dia tuh posisinya bukan di anterior, jadi dia karena ada perubahan sel-sel epitel yang masuk ke dalam kornea stroma dan dia membentuk intrastromal kyst seperti itu. Lalu yang ini kita coba bandingkan dengan tumor. Jadi ada yang dinamakan corneal myxoma, ini merupakan tumor yang sangat jarang ada di kornea dan dia terjadi adanya fibroblast yang abnormal yang membentuk mukopolisakarida yang banyak dibandingkan dengan membentuk kolagen fiber seperti itu. Tapi kita juga bisa harus cek dari histopatologinya, dia itu lebih terdapat adanya degenerasi epitel squamous dengan stromanya itu ada vacuolar degeneration, banyak sel-sel yang berbentuk spindle shape dan stellate shape yang masuk embedded pada matriks myxoid. Jadi sebenarnya mungkin next untuk operasi mata sebelahnya mungkin kita penting untuk melakukan pemeriksaan histopatologi. Kalau ini juga dikatakan corneal keloid mirip dengan Salzmann, tapi bisa kita bedakan kalau Salzmann itu dia bentuknya kecil-kecil dan juga dia relatif ada di perifer, jadi dekat limbus atau di mid perifer, dan juga dia slowly progress dan juga ada berwarna sedikit kebiruan. Lalu kalau ini lebih masuk ke kongenital, jadi mungkin tidak mungkin terjadi pada pasien kita.
Jadi ini karena anterior segment dysgenesis, jadi dia ada putih-putih di sentral karena ada defek di sampai ke posterior stroma juga. Kalau ini juga sama, ini di anak-anak juga, ini karena ada mutasi pada kromosom, jadi dia bentuknya cloudy pada kedua mata, tapi tidak mungkin pada pasien kita. Kalau limbal dermoid ini kita cukup sering menemukan ya, jadi ya pasti ada di daerah limbal dan dia juga warnanya juga berbeda dengan corneal keloid. Kalau ini degenerasi sferoidal ini cukup mirip, tetapi dia itu berbentuk seperti ada apa ya, kayak bercak-bercak minyak seperti itu. Dia degenerasi dari kornea atau juga bisa di konjungtiva dengan bentuknya warnanya kuning dengan globulus-globulus seperti itu. Dan kalau misalnya kita histopatologi, dia berbentuk ada vakuola-vakuola, dan ia juga etiologinya juga karena ada paparan dari UV light. Jadi diagnosisnya dengan klinis saja kalau sphenoidal degeneration. Untuk treatmentnya sebenarnya bisa macam-macam, bisa kita observasi saja, atau kita bisa lakukan yang seperti kita lakukan itu eksisi, lalu kita atau superficial keratectomy, fototerapeutik keratectomy, DALK, PKB, atau yang lain-lainnya juga bisa dalam kasus yang berat, atau bahkan hingga sampai nukleasi, atau ada literatur yang lainnya juga bisa, seperti kasus kita bisa ditambahkan AMT dan atau bisa ditambahkan transilas atau mast cell stabilizer. Frekuensi ditemukan pada yang saya kotak berwarna ungu ini. Jadi kalau misalnya superficial keratectomy kita bisa lakukan, tapi katanya juga sering terjadi rekurensi gitu karena adanya sisa-sisa stromal tissue katanya. Terus ini ya videonya sebenarnya kurang lebih mirip. Ini pada kasus Salzmann nodular degeneration. Jadi kita ada nodul, kita lakukan scraping. Di subnodularnya kita lepaskan, lalu kita eksisi, kurang lebih sama sih, sama yang kita lakukan. Lalu ya setelah itu kita pastikan korneanya ini regular. Kalau pada di video ini ditambahkan MMC untuk 30 detik, ya kurang lebih sama. Kita masukkan bandage contact lens. Ya. Atau juga bisa kita lakukan fototerapeutik keratectomy atau PPK. Ini prinsipnya menggunakan excimer laser. Ini untuk mengablasi ya. Jadi ini membuat surface-nya atau permukaannya itu menjadi halus dan reguler, dan keuntungannya dia itu lebih presisi untuk titik mana yang mau kita treat seperti itu. Tekniknya nanti jadi kita sama ya, kita debridement dulu epitelnya, lalu kita ablasi, pastikan pada plane yang lurus, jadi pasien harus melihat ke fiksasi yang berwarna hijau, atau kita si lasernya kita sentrasi dengan secara manual. Terus kalau misalnya ada permukaan yang kasar, kita gunakan HPMC untuk menghaluskan kornea, sehingga hanya kornea yang irregular aja yang terekspos dari laser, sehingga bisa menjadi smooth seperti itu. Dan kalau dikatakan kalau PTK ada signalnya, ada suaranya, jadi ada snapping sound, itu berarti kita benar, kita lagi mengablasi jaringan. Kalau suaranya halus, berarti itu kita fluid yang kita kena. Kalau misalnya bubbling sound itu terlalu banyak HPMC, seperti itu. Ini contoh PTK. Saya mengambil dari YouTube sebenarnya. Jadi sama, jadi kita debridement dulu, transepithelial. Lalu kita lakukan laser, dan kita karena dia lebih presisi, jadi kita bisa tembak sesuai yang area yang kita inginkan. Kalau misalnya masih ada opacity, ya berarti kita lanjut lagi. Kalau pada kasus ini dia sampai 50 mikron.
Nah, bisa ditambahkan BSS juga untuk clarity. Setelah itu kita laser lagi sampai pasien merasa lebih clear gitu. Itu jadi sampai akhirnya kita usahakan korneanya dalam bentuk yang reguler. Oke, kalau misalnya PKP ini ya ini merupakan sebuah opsi yang mungkin yang cukup advance. Ini kalau misalnya pada kasus yang lebih berat untuk corneal keloidnya. Sekian presentasi dari saya. Berikut referensi yang saya gunakan. Terima kasih. Mohon masukannya. Baik, terima kasih Dr. Syasha atas presentasinya. Saya buka sesi diskusi ya. Silakan bagi Presiden atau fellow yang ingin mengajukan pertanyaan. Silakan. Selamat pagi, presentan Dr. Syasha. Selamat pagi Dr. Ricci, Dr. Farabi, Dr. Grace, dan kawan-kawan residen. Saya Gunu dari tahap 3 kornea bedah refraktif ingin menanyakan kepada presentan terkait faktor resiko corneal keloid ini sendiri. Tadi sempat saya lihat di patofisiologi memang dikatakan patofisiologi dari corneal keloid ini memang produksi berlebih dari kolagen akibat proliferasi dari dari fibroblast, dan itu relatif patofisiologinya relatif sama dengan skin keloid. Yang ingin saya tanyakan kepada presentan mungkin apakah jika pasien memiliki faktor resiko keloid di kulit, ini juga akan beresiko terjadinya corneal keloid apabila terjadi trauma pada matanya itu. Terima kasih. Ya, terima kasih Dr. Guno. Izin saya mencoba menjawab. Ya, jadi saya juga sempat baca katanya sering corneal keloid ini dimirip-miripkan dengan keloid pada kulit. Jadi dikatakan kalau misalnya keloid pada kulit, mereka memiliki predileksi gitu. Jadi ras yang berkulit hitam 15 kali lebih sering terjadi dibandingkan yang Caucasian gitu. Tapi untuk hingga saat ini sebenarnya tidak ada di data tentang predileksi pada corneal keloid gitu, pada kornea. Dan juga tidak ada sih sebenarnya yang laporan yang menunjukkan pembentukan keloid pada kornea dan kulit. Tetapi ada satu jurnal yang menarik yang ditemukan laporan kasus pada korneal pada pasien dengan corneal keloid dilakukan lasik, itu ternyata dia muncul keloid pada matanya gitu. Tapi sebenarnya belum ada literatur yang lebih lanjut yang bisa membuktikan hubungan antara keduanya gitu. Jadi masih kontroversial. Mungkin itu Dr. Guno. Terima kasih. Ya, terima kasih Dr. Syasha. Kalau tadi dari patogenesisnya sebenarnya pada corneal keloid itu sel keratositnya dia berdiferensiasi ya. Jadi kayak berubah menjadi fibroblast dan membentuk yang tadi itu ya, membentuk keloidnya itu ya. Iya dok, betul dokter. Ya, silakan ada pertanyaan lain. Selamat pagi dokter, izin dengan Tono, izin bertanya kepada Dr. Syasha. Sebelumnya Dr. Syasha menampilkan bahwa untuk pada kasus keloid seperti ini bisa dilakukan pemeriksaan histologi dan pemeriksaan elektron mikroskopi. Nah, apakah untuk pemeriksaan elektron mikroskopi ini wajib dilakukan pada kasus keloid, dan kira-kira apakah makna dari pemeriksaan ini, apakah dia memiliki dampak yang memiliki dampak klinis yang lebih baik daripada pemeriksaan histopatologi? Terima kasih. Ya, terima kasih Dr. Tono untuk pertanyaannya. Jadi sebenarnya kalau untuk pemeriksaan elektron mikroskopi itu sifatnya tambahan saja. Jadi sebenarnya untuk gold standarnya itu kita cukup menggunakan pemeriksaan histopatologi. Untuk elektron mikroskopi keuntungannya kita bisa menemukan kalau misalnya ini tuh sedang di fase yang mana corneal keloidnya. Jadi ya sebatas itu saja, dan juga mungkin dia lebih detail gitu ya untuk lebih detail gitu untuk melihat
per selnya gitu. Jadi bisa melihat fibril-fibril kolagennya atau fibroblast yang aktif. Jadi sebatas itu sih. Jadi untuk mungkin kalau misalnya untuk keperluan penelitian ini bisa dilakukan, tapi kalau misalnya untuk diagnostik untuk histopatologi sudah cukup. Terima kasih. Ya, silakan ada yang mau ditanyakan lagi? Selamat pagi dulu, Assalamualaikum. Terima kasih Dr. Sasha atas presentasi yang sudah sangat lengkap ya. Saya ingin menanyakan satu pertanyaan kepada Dr. Sasha mengenai tadi kan disebutkan bisa terjadi rekurensi juga ya pasca tata laksana corneal keloid gitu. Kira-kira apakah ada literaturnya, mungkin apakah ada yang apa saja kira-kira yang bisa menyebabkan rekurensi pada pasien dengan corneal keloid, dan apakah untuk angkanya bagaimana, apakah sering terjadi, dan mungkin ada pencegahan rekurensi corneal keloidnya. Dr. Sasha sama saya tadi mau menanyakan ini juga, sebetulnya tadi kan disebutkan hipertropik corneal scar ya sebagai salah satu diagnosis bandingnya. Itu kan terjadi pasca trauma juga, sedangkan pada pasien ini kan juga kita curigai dia terjadi corneal keloidnya karena riwayat trauma sebelumnya. Itu kira-kira bisa dibedakannya bagaimana Dr. Sasha dari klinisnya? Terima kasih. Oke, ya. Terima kasih Dr. Nindi untuk pertanyaannya. Izin coba menjawab lagi. Jadi kalau misalnya masalah rekurensi dari corneal keloids, itu saya pernah membaca. Jadi kalau dilihat dari tahun 1964 hingga sekarang itu ditemukan ada 40% pasien yang rekurensi setelah dilakukan tindakan superficial keratectomy saja gitu. Jadi mungkin memang rekurensi itu tergantung dari teknik operasi yang kita lakukan. Dan kalau misalnya kita lakukan superficial keratectomy, hipotesisnya itu adalah kita masih menyisakan fibroblast yang aktif, sehingga fibroblast yang aktif itu masih bisa berprogresif, sehingga terjadi corneal rekurensi seperti itu. Terus untuk pertanyaan yang hypertrophic scar itu kita bisa membedakannya itu dengan sebenarnya dari dari historinya saja. Kalau misalnya hypertrophic corneal scar itu dia bisa muncul immediately, jadi benar-benar hari itu ada trauma, setelah itu bisa muncul putih-putih seperti itu, dan dia biasanya batasnya tidak akan melebar seperti corneal keloid. Kalau misalnya corneal keloid dia ada riwayat trauma di titik itu, terus nanti dia berprogresifnya masih bulanan, tahunan, dan juga dia bisa melintasi dari batas traumanya seperti itu. Jadi mungkin kita bisa dari anamnesis, terus kalau misalnya kita mau lebih penasaran lagi nih, mau lihat kira-kira ini apa, mungkin kita ya dari histopatologi seperti itu, tapi sepertinya tidak terlalu diperlukan untuk kita lakukan histopatologi, karena kalau misalnya dari klinis mungkin kita sudah bisa membedakan hypertrophic corneal scar. Jadi dia juga dikatakan dia disruption-nya tuh di Bowman layer dan juga ada di descending membrane. Jadi dia ada tissue remodeling, ada fibrotic response. Jadi dia ada kontraksi-kontraksi juga, sama sih sebenarnya, jadi ada scar juga. Tapi bedanya dia immediate gitu. Terima kasih. Terima kasih banyak Dr. Sasha. Oke, Dr. Sasha mungkin sekalian mengkonfirmasi ya dan melanjutkan pertanyaan. Tadi kan di slide Dr. Sasha ada treatment yang masih memungkinkan terjadinya rekurensi ya. Tadi kan udah dijelaskan juga kalau misalnya masih tertinggal mungkin sel yang masih bisa berdiferensiasi tadi masih bisa rekuren. Tadi kalau nggak salah ada lokal eksisi, ada anterior keratectomy. Nah kalau yang untuk PKP ini kira-kira mekanismenya untuk dia rekurensi, apakah dia hanya di daerah perifernya aja yang menyisakan post korneanya, atau dari laporan atau dari literatur dia bisa meluas sampai ke sentral juga? Ada nggak yang diinformasikan?
Terima kasih Dokter Eci. Izin dokter, saya pernah membaca literatur tentang pasien dengan corneal keloid yang sangat besar dan dilakukan PKP. Memang dia PKP itu dia menyisakan korneal yang normal, dan saat kita PKP muncul lagi dokter, jadi ada massa yang elevasi itu di perifer dari si grafnya, seperti itu dokter. Jadi itu ada satu laporan seperti itu, Dok. Jadi mungkin apakah dia memang seharusnya apa saat itu memang operatornya mungkin masih menyisakan adanya fibroblast di hostnya mungkin. Jadi dia masih berprogresif seperti itu, Dok. Berarti di area perifer ya, yang masih ada sisa hostnya ya? Iya, Dok. Mungkin ada komentar atau masukan dari Dr. Rio, Dr. Farabi, atau Dr. Siska terkait treatment corneal keloid ini? Ya, terima kasih. Dr. Eci, ini kasusnya sangat bagus ya dan jarang ya. Saya sih belum pernah mendapatkan kasus seperti ini. Pernah itu yang Salzman nodular degeneration yang SND itu sih banyak di poli, kadang-kadang kecil-kecil aja dan di perifer, jadi pasiennya nggak bergejala dan akhirnya kita juga nggak terapi ya. Coba kalau ini corneal keloid letaknya di sentral, mengganggu visus. Ini preoperasi visusnya berapa tadi? Preoperatif masih bisa sampai 6/6 Fox 2, Dok, untuk mata kanan, yang mata kiri 6/7,5. Jadi memang dia mungkin lokasinya agak di arah sentral inferior, dan mungkin dia masanya juga nggak terlalu dense seperti itu juga, jadi sehingga pasien masih bisa mencapai visus seperti ini. Ya, tindakannya cukup berani ya dari Dr. Eci untuk melakukan tindakan pada visus yang bagus seperti ini, karena memang menurut saya tindakan itu juga ada resiko untuk terjadinya corneal haze ya. Makanya pada beberapa tindakan kan yang di PTK itu habis dilakukan abrasi atau habis di scraping itu diberi mitomycin C. Tujuannya untuk mengurangi resiko haze pasca tindakan itu. Nah, mungkin nanti untuk selanjutnya bisa kita pelajari lebih dalam ya, apakah dimungkinkan untuk kita juga menggunakan mitomycin C. Tapi kita lihat saja dulu ini kasus ini kan, nanti bagaimana follow up-nya, apakah bisa mencapai visus 6/6 kembali. Pastinya kalau nggak ada haze ya bisa 6/6 kembali, karena pre-op-nya pun sudah 6/6. Kemudian kalau tadi menyimak paparan dari Sasha bahwa ini ada resiko rekurensi ya saya. Iya, Dok. Ada resiko Ada rekurensi. ditulis nggak berapa persen? Tinggi jadi yang sebenarnya karena literaturnya itu sangat dikatakan corneal keloid ini sangat jarang, jadi literaturnya juga terbatas. Jadi ada satu yang mengatakan dari tahun 1964 itu dikatakan rekurensinya itu sebanyak 40%, tapi itu kalau melakukan superficial keratektomi saja. Tapi kalau misalnya kita lihat dari case report yang menggunakan AMT atau ada yang menyebutkan menggunakan mast cell stabilizer untuk post-op-nya, itu dikatakan rekurensinya itu bisa bisa tidak ada rekurensi selama follow up 6 bulan, Dok. Ya, jadi belum jelas ya karena kasusnya sedikit ya. Tapi yang jadi pertimbangan bahwa saat eksisi ya kita harus ngambil semuanya tuh jaringan yang rusaknya ya, yang myofibroblastnya harus habis. Ini dia kejadiannya udah berapa tahun yang lalu ya mulainya ya? Dari 2 tahun lalu, Dok, pasiennya itu ada riwayat cuci air sirih, tapi pasien baru merasakan buram itu 1 tahun terakhir, Dok. Baru juga ya. Ya, supaya bersih, saya hanya ide aja sih. Mungkin lain kali kita bisa marking dulu ya. Lokasinya kita marking, batasnya itu dengan spidol. Nah, nanti ketika scraping, jadi kita bisa benar-benar bersih, overlap ke daerah yang batas marginnya itu. Tapi di sini saya lihat
Dr. Eci nggak marking, tapi dia ngambil langsung ruas ya, ke sekitar 8 mili di sentral ya, langsung dibuat diratakan semua ya. Iya dok. Si itunya ya. Dia nggak kena stroma ya, jadi hanya epitel dan subepitel ya. Iya dok, hanya epitel subepitel saja dok. Ya, paling ini penting untuk membedakan apakah dia cicatrix atau tadi keloid ya. Kalau cicatrix kan biasanya stromanya juga ikut ada kekeruhan ya, cicatrix cornea atau hiperplasia yang cicatrix tadi. Itu saja Dr. Eci, terima kasih. Terima kasih dok. Terima kasih Dr. Farabi. Ya, sebenarnya pasien ini walaupun visusnya dengan koreksi saya mencapai 6/6, tapi secara subjektif dia ada keluhan ya. Jadi pasiennya mengeluhkan buram, terus dia juga menyadari adanya putih-putih di matanya. Jadi memang pasiennya sendiri yang menginginkan untuk dilakukan tindakan. Gitu. Kalau misalnya pasien belum ada keluhan, mungkin tadi kan sebagai salah satu pilihan terapi sebenarnya masih bisa kita observasi ya, karena sifatnya juga corneal keloid kan slowly progressing. Nah, mungkin itu tadi Dr. Farabi kenapa akhirnya berani dilakukan tindakan. Dan pasca tindakan, walaupun visusnya masih belum kita koreksi, dia secara subjektif ada perbaikan. Jadi dia juga pengen untuk mata senahnya nantinya habis lebaran kayaknya baru mau mulai dicoba dilakukan tindakan. Tadi masukan dari Dr. Sasha, berarti yang berikutnya bisa kita lakukan histopatologi ya, biar benar-benar bisa menegakkan diagnosisnya. Mungkin sebelum lanjut pertanyaan berikutnya, ada masukan dari Dr. Rio atau Dr. Siska? Ya, terima kasih. Memang saya kayak pernah 2 kali ya kasus keloid ini ya. Jadi sebenarnya gampang, dia bisa dikupas ya pakai lymphosept ya, tinggal di peeling gitu. Memang sebaiknya setelah itu kita bur biar bikin smooth surface-nya lebih bagus lagi. Memang kita harus, memang sebelum operasi kita butuh tadi kan ada isosity-nya, di mana isosity tadi? Iya, ini yang pre-op-nya dokter, isosity pre-op. Iya, memang itu agak sedikit edem korneanya ya, sentral ya. Endotel pun juga nggak smooth tuh, desmeta juga ikutin alurnya. Dan apa namanya, kalau kita lihat sih dia hanya sampai Bowman tuh ya. Jadi sebenarnya bisa di peel up terus di bur. Benar Trici, di bur juga Trici. Burnya nggak ada ya? Mau di bur tapi burnya nggak ada. Ya insya Allah ada lagi lah, 2 bulan lagi dipesan nih burnya. Kita juga pesan bur ini sih, bur yang kecil tuh ukuran 0,5 mili. Sekalian buat bur kalau kita lagi buang rust ya, rust bekas dari apa namanya, gram tuh. Gram itu kan ada bekasnya tuh, kadang hati-hati kita bur juga tuh sekalian buat bersih. Coba deh lihat videonya. Nah, ya sebenarnya kalau dibur bisa lebih smooth nanti. Karena kalau begini agak sulit sih. Kalau dipakai Crescent ya agak-agak serem juga. Oke. Ya itu paling Dokter Jessica. Tapi memang rata-rata sih kalau kasus keloid ini dia hanya di anterior ya. Jadi jarang saya temuin sampai ke desmet, sampai ke posterior stroma. Anterior aja kita peel up langsung selesai jadi biasanya habis. Ya, terima kasih. Terima kasih dok. Kita lanjutkan dulu ya, masih ada pertanyaan, silakan. Ya, selamat pagi dokter. Izin dok, dari Andrew dok, tapi KBR. Terima kasih presentasi dokter Sasha. Tadi izin masih menanyakan sedikit tentang hasil pemeriksaan ISOCT yang ditampilkan di pasien ini. Kira-kira kalau misalkan kita mendapatkan gambaran ISOCT yang demikian, kita kira-kira masih bisa mencurigai ke arah penyakit apa saja ya dok, selain ke arah corneal keloid. Terima kasih dok. Terima kasih Dr. Andrew untuk pertanyaannya. Ya, jadi tadi sebenarnya sudah dipaparkan untuk diferensial diagnosis yang mungkin terjadi pada kasus ini, tapi sebenarnya
Kalau misalnya dilihat dari ASOCT-nya, ini sebenarnya udah cukup pas untuk corneal keloid. Pertama kita lihat lesinya itu dia hyperdense dibandingkan dengan kornea yang lainnya, dan juga dia itu terbatas pada epitel, subepitel, Bowman, dan juga mungkin kita bisa identifikasi di sini ada edem sedikit pada descemet membran itu atau itu apakah mungkin sebuah clue kalau misalnya kita ada riwayat trauma sebelumnya. Jadi sempat ada decompensated endothel, terus juga lesinya itu kasnya itu jadi dia benar-benar terbatas dan dia bisa batasnya tegas dan bisa dibedakan dengan kornea sekitarnya. Kalau misalnya dari diferensial diagnosis lain mungkin bisa kita coba lihat untuk misalkan corneal myxoma, kita bisa lihat dari ASOCT-nya mungkin dia berbentuknya juga nggak bentuknya tidak reguler gitu, nggak seperti yang kita temukan pada kasus kita. Jadi dia di sini juga tidak hyperdense, dia hypodense, dan juga dari tapi tetap kita harus lakukan histopatologi untuk mengeksklud dari temuan dari corneal myxoma. Seperti itu. Kalau misalnya corneal inclusion case, jadi dia juga bentuknya dia ada proliferasi, tapi dia itu di intrastromal seperti itu. Jadi ada kista di intrastromal. Jadi sangat berbeda dengan yang kita temukan di kasus kita. Mungkin itu sih Dr. Andrew yang bisa saya paparkan. Kalau sama Salzman gimana bedanya? Kalau misalnya dari Salzman itu sebenarnya dia kita juga bisa lihat dari ini, mohon maaf saya tidak ada gambar OECD-nya, tapi mungkin kita bisa lihat dari penampangnya dulu. Jadi dia itu biasanya kecil-kecil dan juga dia dari warnanya itu juga sudah agak berbeda, walaupun kita mungkin agak sulit membedakan. Dan juga dia yang paling penting dia posisinya ada di perifer, mid perifer, dan juga dekat dengan limbus. Jadi dan ukurannya itu 1-3 mili, kedalamannya itu anterior sampai ke Bowman gitu. Jadi sama untuk histopatologinya juga dia ada gangguan pada Bowman layer, tapi epitelnya itu cenderung dia lebih tipis dengan ada nodul-nodul seperti itu, dan juga ada di subepitelnya ada fibril-fibril kolagen. Mohon masukannya dokter, terima kasih. Jadi tadi yang paling mirip tadi DD-nya corneal myxoma atau yang gelatinous ya? Iya dok. Gelatinous bedanya seperti apa? Kalau gelatinous ini dikatakan dia ada dia sebenarnya dia ada 3 tipe, ada yang mulberry, ada yang kumquat, ada yang band. Tapi sebenarnya ini ini kan juga sama mirip juga dengan kasus kita. Jadi dia juga di subepitel dan juga ada di stromal. Jadi dia ada material amyloid. Tapi mungkin untuk membedakannya kita bisa melakukan corneal ini histopatologi dokter. Ini memang pemeriksaan PA-nya penting ya buat diagnostik penegakan diagnosisnya. Iya dok. Ya, silakan. Masih ada pertanyaan lagi? Mungkin satu pertanyaan lagi. Selamat pagi Dokter Eci. Iya. Izin dok, saya terima kasih Dokter Sasha sebelumnya atas presentasinya, ini menarik sekali kasusnya. Saya Winta izin menanyakan satu pertanyaan. Tadi sebenarnya sudah disinggung juga mengenai rekurensi. Lalu di sini menurut Dokter Sasha pada pasien kita sendiri
Jadi kalau misalkan di sini kan kita memberikan AMT ya, apakah sebenarnya sebagai patch graph? Kira-kira di sini fungsinya AMT sendiri pada pasien, pada tata laksana pasien itu apa? Apakah dari sini juga bisa mengurangi angka rekarensi dari corneal keloidnya sendiri? Karena kan kita tahu juga ya di sini juga kita kan ambil area subepitelnya. Apakah di sini juga dia bisa menjadi suatu AMT menjadi fungsi untuk filling defect dari korneanya tersebut. Lalu yang satu lagi untuk MMC sebenarnya juga saya ingin menanyakan tapi sudah sebagian terjawab oleh Dr. Farabi bahwa di sini tujuannya yang tadi sudah dipaparkan oleh Dr. Sasha itu adalah ada digunakan MMC untuk mencegah corneal haze pasca operatif. Nah, di sini saya juga baca-baca MMC kan juga pernah bisa dipakai untuk mencegah rekarensi misalkan pada pterygium. Apakah MMC di sini juga memiliki fungsi untuk mencegah rekurensi sendiri untuk corneal keloid? Ya, terima kasih banyak dokter. Ya, terima kasih Dokter Winta untuk pertanyaannya. Jadi ya untuk pertama-tama mungkin yang tentang AMT ya. Jadi AMT ini fungsinya memang dikatakan dia memiliki fungsi anti-inflamasi dan juga antifibrotik sehingga kita bisa berharap dengan kita menggunakan AMT ini bisa menurunkan rekurensi gitu. Jadi memang di literatur juga ada dilaporkan case report kalau kita gunakan AMT itu juga bisa mengurangi angka rekurensi pada pasien dengan corneal keloid. Begitu juga untuk MMC juga untuk dia memiliki fungsi antifibrotik, jadi dia itu sehingga dia mencegah terjadinya fibrosis kembali pada corneal stroma dan juga epitel sehingga nanti korneanya diharapkan dia lebih clear dan juga tidak terjadi rekurensi seperti itu. Jadi untuk menekan inflamasi juga. Tetapi sayangnya karena kasusnya ini sangat jarang, belum ada mungkin kayak perbandingannya, systematic review atau meta-analisisnya yang membandingkan mana yang lebih baik untuk menekan rekurensi. Jadi hanya laporan-laporan kasus saja. Seperti itu, Dokter Winta. Terima kasih. Ya. Izin konfirmasi aja, semisal berarti kan kedua jenis tersebut kan MMC dan AMT dapat mencegah rekarensi ya, dan keduanya kan ada juga nih di RSCM. Semisal kita melakukan setelah kita peeling lalu kita berikan MMC sesuai dosis yang bisa di adjust oleh kornea, lalu setelahnya habis itu kita tutup dengan AMT, itu kira-kira akan lebih baik tidak ya untuk mencegah rekarensi? Terima kasih. Ya. Terima kasih Dokter Winta. Iya, sebenarnya untuk kombinasi seperti itu saya belum bisa menemukan Dokter Winta. Jadi yang pada case report yang lalu-lalu itu paling mereka hanya kombinasi antara misalnya udah di XCC, MMC, XCC, AMT seperti itu. Jadi belum ada yang mengkombinasi antara keduanya. Gitu. Jadi mungkin harus ada harus ada yang coba dulu nih penelitian yang mencoba kombinasi keduanya. Kalau misalnya bagus mungkin bisa kita coba gitu. Tapi mohon koreksinya dari dokter sekalian. Terima kasih. Terima kasih dokter. Ya mungkin karena kasusnya juga jarang ya kalau misalnya jadi untuk membandingkannya juga agak susah ya. Mungkin dari Dokter Rio, Dokter Farabi, atau Dokter Siska ada komentar, masukan? Belum banyak pengalaman Dokter untuk menggunakan MMC. Ya mungkin kita lihat dulu aja kali ya, karena kan memang laporan kasusnya juga jarang. Jadi kalau misalnya dengan satu modalitas ini sudah cukup baik, bisa kita observasi dulu aja. Nanti kalau misalnya berulang, mungkin baru kita pikirkan kita pilih cara yang lain, misalnya pakai MMC gitu. Yang saya terpikir sih seperti itu ya, karena memang nggak terlalu banyak literatur untuk yang di spesifik tentang corneal keloidnya seperti apa. Baik dokter.
Terima kasih dok. dokter. Terima Izin kasih. dokter Eci, saya boleh izin bertanya dok? Sebaiknya kita menunggu follow up pasien ini yang mata kanannya sampai berapa lama sampai dia terjadi rekuren ya dok, sampai kita nanti kita coba yang mata sebelahnya dok. Mungkin kalau misalnya dalam rentang waktu misalnya 3 bulan dia muncul sesuatu, mungkin baru kita bisa pikirkan teknik yang lain gitu dok, atau kita jadwalkan saja dok untuk yang mata kirinya kalau misalnya sudah lebih dari 1 bulan operasi dok. Jadi kalau yang saya terpikir sih kalau misalnya pasiennya memang ada keluhan subjektifnya dan dia pengen gitu, karena lokasinya juga walaupun nggak pas di sentral banget, di parasentral ya, pasti ada efek mungkin glare-nya atau dia nggak nyaman walaupun visusnya dengan koreksi masih 6/6 dan 6/7,5. Jadi kalau misalnya 1 bulan atau 2 bulan yang kanan sudah dikoreksi dan hasilnya sudah baik, menurut saya sih jika pasiennya mau bisa kita lanjutkan untuk mata yang sebelah kiri. Gitu. Tapi sambil pasca tindakan bisa di follow up berkala untuk lihat terjadinya rekurensi ada atau tidak. Karena kalau corneal keloid rasanya kalau rekurensi dari literatur yang dokter Sasha baca biasanya terjadi berapa lama? Ada nggak? Kalau selalu progressing harusnya dia ininya lebih lambat ya. Iya dok. Untuk muncul kembali. Yang saya baca sih kayak menahun gitu dok. Untuk persisnya saya agak lupa, tapi nggak dalam waktu dekat sih dok. Iya, jadi kalau misalnya kita mau tunggu benar-benar sampai dia rekuren baru melakukan tindakan mata yang sebelahnya, sementara memang misalnya pasien ada keluhan, rasanya juga agak sulit ya. Kecuali misalnya dia rekurensinya cepat terjadi, jadi kita mau evaluasi dulu hasil yang sebelah kanan dengan metode tersebut, mungkin bisa kita tunggu. Tapi kalau memang prosesnya menahun, menurut saya sih selama misalnya pasien mau dan ada keluhan yang bisa kita kerjakan untuk mata sebelahnya. Baik dokter. Terima kasih banyak dokter Eci. Ya, mungkin ada masukan terakhir, sudah jam 9, apa ada masukan dari dokter Rio, dokter Siska, atau dokter Farabi terkait kasus ini? Oke, baik. Kalau tidak ada masukan, saya rasa terima kasih ya Dokter Sasha sudah membawakan kasus ini dengan cukup lengkap ya literaturnya. Jadi kita juga bisa tahu DD-DD-nya sebenarnya apa saja. Dan jadi ada masukan juga untuk tindakan selanjutnya, berarti ada tambahan tindakan ya, histopatologi untuk pemeriksaan sel kornea pada mata sebelah kirinya. Nah, oke, saya tutup diskusi pada hari ini. Terima kasih Dr. Sasha, Dr. Farabi, Dr. Rio, Dr. Siska. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak. Terima kasih banyak dokter. Terima kasih dok.